Oleh sebab itu diprotes oleh para ulama seperti berkata Adz-Dzahabi wasaquh. Para ulama mentausiknya. Dan berkata Ibnu Hajar, Saduq afhas Ibnu Hibban faqala yastahiqut tark. Maka terlalu keji Ibnu Hibban di saat mengatakan dia pantas untuk dibuang. Maka dari sini kita mengambil contoh bagaimana para ulama menjarah. Di antara mereka ada yang mutasyaddid, dan ini contoh bagaimana Ibnu Hibban mutasyaddid. Dan contoh yang lain, Suwaid Ibnu Amr Al-Kalbi. Maka Ibnu Hibban pun di sini mutasyaddid. Kita lihat bagaimana ucapan para ulama dari yang mu'tadilin atau dari bukan mutasyaddidin. Berkata Ahmad Ibnu Saleh Al-Jaili, siqah. Sabtun fil hadis. Itu melihat Sufyan teriak-teriak dia. Cowok godain kita dong. Muz'ij. Maka di sini Ahmad Ibnu Saleh Al-Jaili memujinya. Siqatun, sabtun fil hadis. Maka dipuji bahwa Suwaid Ibnu Amr Al-Kalbi siqah. Kuat hadisnya. Kemudian lihat dari ucapan mutasyaddidin. Misalnya An-Nasai. An-Nasai mengatakan siqah. Nasai mutasyaddid memujinya. Berarti orang ini ada sesuatu di pandangan mereka. Dan berkata Yahya Ibnu Ma'in mutasyaddid juga siqah. Namun apa kata Ibnu Hibban? Ibnu Hibban malah mengatakan, dan dia mutasyaddidin dan mutasahil dalam pentausikan, bergabung pada Ibnu Hibban ini dua perkara yang buruk. Tasyaddud dan tarahi, tasahul. Disebutkan kana yuqallibul asanid wa yadau ala al-asanid as-sihhah al-mutun al-wahiyah la yajuz al-ihtijaj bihi bihal. Bahwa orang ini selalu membolak-balik sanad, selalu tertukar sanadnya. Dan ia bau seperti sengaja memalsukan dari sanad yang benar kepada sanad yang buruk. Maka tidak boleh beristidlal atau mengambil hadis dari orang ini satu hadis pun. Maka lihat ucapan Abu Hatim sangat keras. Padahal dari mutasyaddidin Imam An-Nasai memujinya. Dan dari para mutasyaddidin yang lain seperti Ibnu Ma'in memujinya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa rawi ini adalah rawi yang siqah sama sekali. Bahkan Ibnu Hibban yang berlebihan di sini. Contoh yang lain misalnya Aflah Ibnu Sa'id Al-Kubai. Maka Aflah Ibnu Sa'id Al-Ansari Al-Kubai rawi yang hasan. Maka dilihat bagaimana ucapan mutasyaddidin kepadanya dan mu'tadilin. Maka dari mu'tadilin Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan siqotun. Telah disikohkan oleh mu'tadil. Lalu lihat bagaimana mutasyaddidin. Berkata Yahya Ibnu Ma'in, siqoh. Ditausik oleh mutasyaddid. Berkata An-Nasai, la ba'sa bihi, laisa bihi ba's. Berarti saduq. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi dari mutasyaddidin, syekhun salihul hadis. Bahwa orang ini syekh, maknanya derajatnya hasan. Lihat, ucapan para mutasyaddidin antara hasan dengan siqah. An-Nasai menghasankan, Abu Hatim menghasankan, dan Yahya Ibnu Ma'in mensiqahkan. Dan mu'tadil, tadi Muhammad Ibnu Sa'ad mengatakan siqah. Lalu lihat Ibnu Hibban apa yang dia katakan. Yarwi anisiqat al-maudu'at. Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari rawi yang siqah. La yahillu al-ihtijaju bihi wala riwayah anhu bihal. Tidak boleh meriwayatkan satu hadis pun dari orang ini. Lihat bagaimana pandangan yang berbeda. Rawi ini disiqahkan oleh orang mu'tadil dan bahkan Yahya Ibnu Ma'in yang mutasyaddid mensiqahkan. Dan diturunkan sedikit oleh Abu Hatim dan Nasai menjadi hasan. Namun
Ibnu Hibban mengatakan meriwayatkan hadis-hadis yang palsu. Maka sangat jauh. Maka ini bagaimana cara jalan keluar dari contoh ta'arud bainal jarh wa ta'dil. Dan untuk Ibnu Hibban juga punya catatan raport merah dalam permasalahan tasahul dari permasalahan pentausikan. Maka dari beberapa rawi yang dia itu majhul, maka dia malah memujinya. Seperti yang kami berikan contoh, misalnya Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, yang mana dia meriwayatkan dari Ibnu Umar, semua para ulama tidak ada yang mentausiknya. Sehingga rawi ini unknown, tidak diketahui. Dan dia penyakit dari hadis, dhahaba dhama wa talatal uruq wa thabatal ajr insyaallah. Maka di sini sanadnya dhaif. Karena rawi tadi Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, dan telah disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa rawi ini majhulul hal. Rawi yang tidak diketahui. Dengan istilah lain makbul. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutnya makbul. Maknanya tidak diterima jika berkesendirian karena majhul. Dan Syekh kami Mukbil juga mendhaifkan hadis ini. Maka hadis jika berbuka puasa membaca dhahaba dhama wabtalatul uruq wa sabatal ajr insyaallah, hadis yang dhaif. Dan permasalahan ini jangan kita diributkan dengan Syekh Al-Albani menghasankan. Semua orang berijtihad, dan Syekh Al-Albani menghasankan karena mengikuti dari Imam Ad-Daruqutni di kitabnya Sunan Ad-Daruqutni. Dan Sunan Ad-Daruqutni adalah kitab dari kitab Imam Ad-Daruqutni yang tidak, ataupun yang ulama sebutkan kurang begitu baik. Karena di situ Imam Ad-Daruqutni banyak menyelisihi dari penghukuman, di mana dia menghukumi hadis ini dhaif, padahal sanadnya sahih. Atau di sanad yang jelas sahih dikatakan rawi ini dhaif atau hadis ini dhaif. Dan salah satu contohnya di sini, dhahabal dhama wabtalatal uruq wa sabatal ajr insyaallah. Marwan ibnu Salim al-Muqaffa dia rawi yang majhul. Jika kembali kepada ilmu hadis dia majhul. Jangan taklid kepada Imam Ad-Daruqutni ataupun kepada Syekh Al-Albani. Kembali kepada usul apa ilmu hadis. Bagaimana kedudukan rawi ini majhul. Lalu berkata Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya dikatakan isnaduhu hasan. Seperti itu, sanadnya hasan. Padahal di rawi ada rawi yang majhul. Maka di sini tidak bisa kita katakan lafaz isnaduhu hasan adalah mengangkat Marwan ibnu Salim al-Muqaffa menjadi rawi yang hasanul hadis. Kenapa? Siapa Ad-Daruqutni? Jauh di bawah dari Imam Al-Bukhari. Dan siapa Marwan ibnu Salim al-Muqaffa? Dia tabi'i yang besar, murid dari Ibnu Umar. Namun para ulama semuanya diam. Tidak dari yang Tabaqah Syu'bah ataupun Sufyan Ats-Tsauri, semua diam. Dan yang setelahnya seperti Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan dan juga Abdurrahman ibnu Mahdi diam. Dan yang setelahnya Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, dan yang setelahnya Abu Hatim Al-Bukhari, semuanya diam. Abu Zur'ah, semuanya diam. Tiba-tiba ada Imam Ad-Daruqutni di dalam sunannya mengatakan isnaduhu hasan, maka tidak bisa dihukumi bahwa hadis ini menjadi hasan karena ucapan Imam Ad-Daruqutni dia dibawa misalnya dari ucapan isnaduhu hasan mentausik atau mensodukkan dari Marwan ibnu Salim al-Muqaffa, tidak. Maka di sini jangan ada yang sewot dan kebakaran jenggot. Al-Albani dilawan, Al-Albani mensahihkan, menghasankan, dan kamu siapa mendhaifkan? Ini kembali kepada ilmu dan tidak mengilzamkan jika semua ucapan ulama harus diambil. Maka Imam Malik cukup mengatakan kalamul bashar yu'khad wa yurad ila man dufina hunak, bahwa ucapan manusia itu kadang diambil dan kadang ditolak, kecuali Nabi Muhammad yang harus diambil karena itu sunnah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Namun di sini kita dengan penuh ihtiram. Kalau kamu memang tidak mengikuti Al-Albani, apakah berarti Al-Albani itu bukan muhaddis, bukan imam? Lah, kita katakan dia imam muhaddis di zamannya. Dan berapa dari kita banyak mengambil faidah darinya. Namun Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Bahwa kita hanya mengambil dalil-dalil yang sesuai dengan kaidah-kaidah dan Al-Qur'an dan Sunnah. Dan juga dia imam, ini manusia. Telah datang di hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari riwayat Ali ibnu Mas'adah an Qatadah an Anas, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Bahwa seluruh Bani Adam tidak lekang dan tidak suci dari debu. Ada dari kesalahan. Baik kesalahan dalam berfatwa, baik kesalahan dalam berpendapat. Itu semua manusia tidak sempurna. The human is not perfectionist. Berkata berkata orang Inggris bahwa manusia itu tidak sempurna, selalu ada kesalahannya. Maka di sini kita mencintai para ulama kita. Di saat kaidahnya mengikuti kaidah yang benar, kita ikuti. Namun di sini dia mengikuti dari Imam Ad-Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni pun tidak mengatakan bahwa Marwan ibnu Salim al-Muqaffi saduq hasanul hadis, tidak. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Alhasil kita mendoifkan ini dan berbeda dengan Syekh Al-Albani tidak mengapa. Karena berbeda ijtihad, dan dari yang mendoifkan juga Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan yang mengatakan bahwa rawi ini majhul juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan yang lainnya sebelum mereka para ulama dari salaf. Mereka tidak ada yang berbicara mentausik rawi Marwan ibnu Salim. Maka ini contoh bagaimana Ibnu Hibban dalam keadaan mentausik majahil. Dan nanti kita tutup pelajaran kita dengan selain dari Ibnu Hibban, dari perkara yang aneh, di mana dia mutasyaddid di dalam jarah dan mutasahil dalam pujian, juga seperti contohnya yang mutasyaddid dalam ahlil bilad dan mutasahil di negeri yang lain. Contohnya Abu Ishaq Ibrahim ibnu Ya'qub al-Jauzajani. Maka dia mempunyai madhab yang buruk. Apa? An-Nasibi. Dan An-Nasibi dari kelompok sesat juga, bukan dari ahli sunnah. Yang mana mereka membenci lawannya Syiah. Membenci dari Ahlul Bait. Maka akhirnya di saat dia mempunyai kaidah ini, kebanyakan rawi-rawi yang datang dari Kufah atau dari Irak yang ada madon, mungkin dia itu orang-orang Syiah, dia akan menjarah lebih keras.